Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Kalau sebelumnya kalian selalu mereference video mengenai flat button, kali ini saya akan mengupdate tutorial mengenai flat button. Karena sekarang flat button udah deprecated. Kalau kalian nunggu-nunggu tutorial saya mengenai Flutter 2, kemungkinan akan saya hold dulu karena saya udah melihat banyak banget update-update dari tutorial Flutter 2 sana sini. Saya rasa cukup, tapi kalau kalian memang ada pertanyaan atau hal apapun spesial tentang Flutter 2, silahkan komentar ya. Nanti saya bikinin videonya. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai flat button. Kita lihat aja yang lama, yaitu flat button, rise button, outline button. Ini berubah namanya dan detailnya kalian bisa baca dokumentasinya sih. Intinya ini memudahkan kalau perubahan ini di material desain ini intinya menyesuaikan versi webnya. Jadi kata-katanya juga diubah, flat button jadi text button, rise button elevated button, dan outline button menjadi outlined button. Nah, sebenarnya intinya sama semua, di dalamnya juga nggak banyak perubahan, cuma stylingnya aja ada beberapa perubahan. Oke, langsung aja kita contohkan flat button, jadi berubah menjadi text button. Nah, di sini saya sudah membuat project sederhana. Ini basic aja, jadi ini saya hapus untuk press button ini. Coba kita ganti dengan text button. Seperti ini, ada rekomendasi beberapa alternatif text button ini yang bisa kita gunakan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai text button itu sendiri, lalu selanjutnya ada yang untuk iconnya. Untuk text button, elevated button, outlined button, ini hampir sama semua. Oke, langsung aja text button ini, dan defaultnya harus ada untuk on press sama child. Nah, ini kalian bisa baca dokumentasinya di sini. Yang harus keisi adalah fungsi untuk on press, seperti yang saya bilang tadi, dan satu lagi untuk child-nya. Nah, di sini child-nya saya kasih nama aja berupa teks, di dalamnya adalah example button. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk si on press-nya saya kosongin aja. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini akan seperti ya button biasa. Jadi kalian bisa melihat si ini. Nah, ini kayak kalau di link web ini kayak link biasa. Nah, kalau kalian pengen ada warnanya, defaultnya adalah abu-abu, jadi kalian bisa menggunakan elevated button. Nah, intinya kalau text button ya si teksnya ini dibikin button, kalau elevated button ini kayak button beneran, kalau di web itu ya komponen button itu gitu. Nah, itu namanya elevated button. Nah, jangan lupa untuk dikasih koma biar tidak ada error di elevated button ini. Ini saya save juga. Dan satu lagi, seperti yang kita bilang tadi, kita akan membahas mengenai si outlined button. Jadi ini kita copy aja dan kita ganti outlined button. Seperti ini. Kalau outline sendiri, ini akan error, ada notifnya, garis. Ini artinya deprecated. Jadi kita bisa mengganti dengan cara quick type. Jadi ini hand, ini untuk kalau kalian emang pengen pakai widget lama, masih kalian bisa gunakan. Kalau ingin menggantinya atau menyesuaikannya, tinggal baca aja. Ini ganti dengan outlined button. Seperti ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk koma di belakang button yang atas. Oke, kita save, kita lihat. Di sini ada 3 button. Example button, ini menggunakan text button. Ini example button yang kedua menggunakan elevated button, dan yang ini outlined button. Nah, komponen di dalamnya, tiga-tiganya ini hampir sama aja. Kalau kalian ingin men-styling si text buttonnya atau elevated button, ini hampir sama aja. Oke, di sini saya akan membahas yang tengah aja biar kelihatan. Di sini saya enter, dan untuk komponennya styling menggunakan style biasa seperti ini. Nah, di sini yang ada perubahannya yaitu untuk mengubah stylenya, ini kan style bawaan.
Nah, kalian bisa menggunakan atau memanggil elevated button. Nah, ini lalu style from. Nah, style from ini maksudnya ini akan menggantikan style aslinya dari elevated button. Nah, contoh di sini ada bawaan elevation ini. Nah, di sini kalau kalian bisa mengaturnya contoh 5.0, maka dia di sini si item-item di pojokan atau shadow-nya akan tambah gede. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kita bisa lihat 5. Nah, kalau 15 gimana? Ya, pasti tambah gede. Selanjutnya, kalau ingin mengganti si warna utamanya gimana? Nah, di sini primary. Nah, primary ini warna utamanya yaitu di sini adalah si blue ini. Coba kita ganti dengan warna color teal. Nah, kita save. Maka primary-nya akan berubah jadi hijau. Nah, selanjutnya kalau ngubah si elemen primary-nya teks warnanya ini gimana? Nah, kalian bisa menggunakan on primary. Nah, on primary ini akan memberi warna si teks di dalam buttonnya. Jadi, contoh saya kasih warna colors hitam aja. Jadi, black. Seperti ini, example buttonnya, tulisannya ini akan berubah menjadi hitam. Nah, tapi sebenarnya kalian juga bisa mengimplementasi si warnanya ini di teks itu sendiri. Tapi kan ya daripada satu-satu atau bikin si teksnya agak ribet, agak nggak rapi, jadi mending di sini, di elevated button. Nah, kalau di text button gimana? Hampir sama aja, tinggal panggil si text button, lalu style form. Kalau di outlined button juga hampir sama, menggunakan style form juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas detail si styling di teksnya aja. Jadi daripada seperti yang saya bilang tadi, daripada satu-satu kalian mendeskripsikan di sini, ternyata di elevated button ini kita bisa mengaturnya style di sini. Jadi tinggal kita panggil aja namanya text style. Nah, ini hampir sama persis kayak text style yang kalian biasanya implement di teks itu sendiri. Di sini tinggal panggil aja text style. Nah, seperti ini. Contoh saya akan mengganti warnanya. Kalau tadi kan hitam, kita ganti dengan warnanya putih. Colors kita balikin atau pink aja. Dan kita atur font size. Nah, seperti ini. Kita atur sekitar 40 atau 35 aja biar nggak gede-gede banget. Lalu font stylenya saya bikin miring-miring itu atau italic namanya. Seperti ini saya rapikan dan kita save. Di sini seperti yang saya bilang tadi akan men-styling si teksnya. Jadi kalau sebelumnya di Rise button kita mengatur text style-nya di teksnya itu sendiri. Kali ini di versi yang baru material desain ini kita bisa mengaturnya di elevated button from style. Nah, oke, tapi ini saya hapus saja karena biar nggak terlalu gede atau terlalu bikin mata gimana gitu. Jadi saya balikin lagi. Di sini ada error render flag mungkin karena tadi kebesaran. Jadi kalian bisa membaca errornya apa. Di sini kalian bisa membaca detailnya tapi saya tidak akan membahas itu. Selanjutnya ada hal yang mungkin kadang-kadang kalian perlukan. Di sini ada namanya shadow element color atau namanya shadow color dan seperti biasa bisa kalian contohkan atau coba dengan mengganti warnanya. Di sini coba pink, maka nanti akan shadow-nya berubah menjadi pink. Jadi ketika diklik pun ya tambah pink, tambah gelap gitu. Jadi tambah besar si shadow-nya. Oke, itu untuk kebutuhan si shadow. Selanjutnya, kemungkinan juga kalian butuh untuk menambahkan border. Nah, kalian juga bisa menambahkannya dengan cara mengisi si side. Nah, side ini di dalamnya ada elemen namanya border side. Nah, seperti ini. Saya kasih contoh untuk warna kuning jadi colors yellow dan saya atur untuk besarnya si bordernya ini sekitar 5. Nah, seperti ini.
kita rapikan, dan kita save. Ya, sudah ada bordernya dan ukurannya seperti yang saya bilang ada 5. Jadi kalau kalian ingin menggunakan border, ya silahkan seperti ini. Dan seperti saya bilang, kalau kalian emang kebutuhannya hanya untuk border, mending menggunakan si outline button, bukan elevated button untuk mengatur-ngaturnya. Karena kebutuhannya sudah diatur berbeda-beda. Kalau text button ya fokus hanya di teks, kalau elevated button ya elemen button utamanya itu kalau pengen outline ya pakai outline button gitu. Nah, paling kalau kalian pengen, biasanya kan kalau button ini pengennya rounded. Nah, kalian bisa mengaturnya ini di shape. Nah, ini saya komen dulu biar nggak jelek-jelek banget tampilannya. Dan di bawahnya saya panggil shape. Di shape ini ada berbagai macam shape. Jadi kalian bisa membaca detail dokumentasi mengenai shape. Di sini saya contohkan untuk rounded shape button. Namanya rounded rectangle border. Nah, di sini pertama kita atur border radiusnya dan saya atur sekitar 18 saja. Kita panggil border side, maksudnya border radius, dan saya akan memanggil circular karena akan mengatur semua border yang ada di 4 sisinya. Jadi di sini saya atur 18 dan terakhir saya kasih warna aja. Atau gini aja dulu, kalian bisa juga ngatur sih warna untuk bordernya kayak gimana. Sama kayak seperti si border side ini, kalian bisa mengatur warna, contoh side, dan kalian panggil lagi yang ini. Oke, karena ini di sini sepertinya cukup, karena untuk si shape ini ada berbagai macam, kalian bisa mengatur atau memanggil si shape-shape yang lain, contoh seperti beveled rectangle button, yaitu bikin kayak kotak-kotak gitu. Nah, kalian bisa mengaturnya di shape ini. Nah, oke, selanjutnya kalau kalian pengen si buttonnya ada icon gimana? Nah, kalian tinggal menambahkan dot icon. Ini saya copy saja, contohnya saya taruh di atasnya outliner, dan di sini saya kasih dot icon. Nah, oke, setelah dot icon kita bisa membaca elemen yang paling penting apa. Nah, kalian bisa membaca detailnya dokumentasi yang ada di sini, yaitu parameter icon is required. Nah, jadi kita harus menambahkan icon dan kita bisa mengatur icon. Saya atur untuk icon home aja. Nah, seperti ini bisa kita save dan kita bisa baca lagi ini required label. Nah, jadi di sini bukan cell lagi tapi ganti dengan label. Label seperti ini. Jadi tinggal kita save dan kalian bisa melihat example buttonnya dengan si icon. Dan ya, saya rasa kalau untuk si komponen button utamanya ini sudah saya bahas. Jadi kalian bisa mereference ke tutorial ini atau silahkan baca detailnya, karena di style form ini ada beberapa elemen yang mungkin perlu buat kalian seperti disable mouse cursor atau enable feedback dan lain-lain. Kalian bisa mengaturnya, atau padding kemungkinan juga kalian gunakan dan bisa mengatur yang lain. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi untuk perubahannya seperti yang saya bilang, si flat button berubah menjadi text button, rise button berubah menjadi elevated button, dan outline button menjadi outlined. Jadi coba berubah di tengahnya ini. Oke, mungkin cukup sekian. Sekali lagi, kalau kalian ada pertanyaan atau request video tertentu, silahkan komen di video ini di bawah. Dan silahkan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. See you!